Pertanyaan pertama Pak Ustadz, apa ini? Tajwid itu digunakan di Al-Quran saja atau di hadis juga? Yang kedua Pak Ustadz, apa hukumnya investasi saham dan bekerja di bank konvensional? Tentu tajwid itu digunakan kalau secara hukum itu digunakan di Al-Quran saja. Digunakan di Al-Quran saja secara hukum ya, hukum bacaan. Sebab kalau di dalam hadis maka tidak diperlukan, atau bahasa Arab umumnya termasuk komunikasi gitu kan. Jadi kalau kita sedang komunikasi nggak ada guna, nggak ada bila guna, nggak ada ikhfa, memang sudah begitu umumnya ya. Jadi lebih banyak digunakan di dalam Al-Quran. Kalau hukum investasi saham tergantung. Kalau investasi saham semua terbuka insya Allah. Dalam Islam halal jual beli ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan transaksi jual beli, Allah haramkan riba. Transaksi boleh saja, membeli saham sebuah perusahaan ya, sebuah tempat usaha itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah semua ya. Ya, setahu saya Allah alam boleh, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, perusahaannya itu perusahaan yang jelas sistemnya, tidak ada sistem haram di situ secara agama. Perusahaannya jelas. Kalau masalah perusahaan itu non muslim itu masih boleh-boleh saja, nggak ada masalah, tergantung. Kalau dia menggunakan sistem yang tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah. Yang kedua, produk yang dijual juga tidak melanggar syariat. Produknya harus produk-produk yang halal. Apapun yang dijual sama dia harus sesuai dengan sistem Islam, dan juga produknya produk yang halal. Maka itu insya Allah tidak ada masalah beli saham seperti itu. Kalau hukum kerja di bank konvensional ini sudah sering ditanya. Kira-kira menurut antum ini, menurut anda yang hadir sini atau teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda maunya saya jawab apa? Kira-kira saya jawab boleh, itu berarti saya mempertaruhkan leher saya ini di hari kiamat di mahkamah Allah, masuk neraka nanti. Nggak boleh, riba haram, gitu kan? Jadi kadang-kadang subhanallah, ini mudah-mudahan penanya niatnya untuk mengetahui hukum ya. Tapi ada kadang-kadang teman-teman karena sudah tahu dirinya salah, sengaja bertanya, dibolak-balikan pertanyaan supaya ada jawaban iya. Nggak mungkin Ustadz menjawab iya itu. Haram haram, halal halal, karena kami tahu itu pertanggungjawabannya berat hari kiamat gitu kan. Jadi teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda sudah tahu ada fatwa MUI tentang masalah haramnya bunga bank, haramnya kerja di bank konvensional. Begitu pula dengan umumnya pendapat ulama dunia, tidak ada satupun yang mengatakan boleh sebenarnya. Lalu bagaimana Ustadz kalau saya sudah terlanjur? Ya taubat, tinggalkan, gitu kan? Itu solusinya. Saya nggak tahu memberikan makan keluarga saya, subhanallah. Bagaimana bisa? Kita berapa 9 bulan di rahim ibu nggak pernah pikir makan dari mana? Waktu masih anak-anak nggak pernah tahu, nggak pernah mau tahu orang tua kita dapat dari mana uang untuk berikan kita permen, makanan, baju. Sekarang sudah sarjana ketakutan mau makan dari mana? Nggak mungkin itu, ya kan? Syaitan tidak mau kita lepas dari sebuah belenggu yang sudah dia lakukan. Orang yang berbuat kemaksiatan, terbiasa zina, terbiasa riba, terbiasa mencuri, terbiasa bohong, terbiasa dengan sebuah kegiatan, maka syaitan akan buat jaring-jaringnya supaya tidak lepas dari situ. Ranjau-ranjaunya banyak. Beratlah, pertimbanganlah, beginilah, beragam macam kan. Sebagaimana ulama mengatakan syaitan itu masuk ke dalam diri manusia, bisa dia menggoda orang untuk melakukan sebuah perbuatan buruk, atau bisa dia membuat orang lain bimbang dalam mengerjakan perbuatan kebaikan. Di antara perbuatan kebaikan itu, kalau seseorang mau meninggalkan yang haram, mau taubat jalan Allah subhanahu wa ta'ala, diterima enggak ya taubat saya? Saya mau beri makan dari mana ya anak istri saya? Saya kalau berzina kemudian saya taubat, siapa yang mau nikahi saya ya? Dan beragam macam was-was yang akhirnya tetap membuat orang tersebut dalam belenggu dosanya. Keliru. Dalam Islam kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat menutup segala kesalahan yang telah berlalu. Tidak ada masalah dalam Islam, taubat saja. Umar bin Khattab pernah kita bahas, pemabuk keras sebelum masuk Islam. Taubat menjadi seorang khalifah Rashid yang terkenal, khalifah Rashidah, dan kemudian khalifah yang kedua dijamin masuk surga, dan banyak sekali fadilah karena Islam tidak melihat masa lalunya seseorang, yang dilihat adalah sekarang dan ke depan, kan seperti itu. Jadi saya mengajak anda dan seluruh muslimin, dan saya doakan dari hati saya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan anda untuk meninggalkan, karena ini berbahaya sekali. Dirham, 1 dirham riba, kata Nabi SAW, lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Berat itu, bukan hal yang ringan. Makanya syaitan membelenggu kita di situ. Keluar saudaraku.
Kalau hanya karena masalah dasi, hanya karena masalah kemeja, hanya karena masalah nama baik, hanya karena masalah sudah terlanjur dapat jabatan dan itu semua Anda mau pertahankan silakan, tapi konsekuensinya adalah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena haram. Allah memberikan saudaraku semut di lubangnya makanan, lalu Allah tidak memberikan Anda makanan? Nggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh jutaan makhluk tiap hari makan. Ikan makan, semut makan, semua makan. Saya sudah sering berikan contoh masalah itu kan. Seorang ulama salaf pernah melihat burung bango di atas batang pohon, di atas sebuah danau. Ya, kemudian dia capek kerja di kebunnya, lalu kemudian dia keluar dari kebunnya, duduk di sebelah danau tersebut, lalu dia bilang, semoga Allah memberkahi hasil kerja saya hari ini. Artinya mudah-mudahan hasilnya maksimal nih. Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada dia. Bagaimana memang Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya. Lewatlah sebuah batang pohon lagi ngapung di atas sungai tersebut, di atasnya ada burung bango, matanya buta, kakinya patah, dan ada di atas batang pohon tersebut. Kira-kira kata orang ini waktu dia lihat, saya ingin tahu bagaimana Allah berikan makan nih bango ini. Matanya buta, kakinya patah, di atas batang pohon yang lagi jalan. Jelas-jelas secara akal manusia sulit, dia kalau turun dia nggak tahu, mungkin bisa tenggelam karena bango, walaupun ya bisa berenang atau di pinggir-pinggir danau, dia tidak bisa sampai ke dalam, umumnya begitu. Maka yang terjadi adalah dia tunggu, nggak lama kemudian ada seekor burung elang dari kejauhan menangkap ikan, kemudian dia naik ke atas, begitu subhanallah melewati burung bangau ini, lepas jepitan ikan tersebut dan jatuh di depan burung bangau. Kemudian burung elang itu pergi dan tidak mengambilnya lagi, lalu burung bangau cium bau ikan, tinggal turunin kepalanya makan. Bangau yang buta patah kakinya dimakankan oleh Allah. Bagaimana dengan Anda? Nah, ini subhanallah banyak sekali. Coba lihat fenomena alam, banyak makhluknya Allah SWT, keajaiban bagaimana Allah berikan makanan, semut, burung, hewan-hewan, banyak sekali. Apalagi manusia. Jauhi yang Allah haramkan, maka Anda akan tenang dengan izin Allah. Apa hukum foto atau lukisan dan patung? Ini sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kalau niat kita memajang lukisan atau patung tersebut hanya untuk hiasan semata, bukan untuk disembah atau memuliakan lukisan atau patung tersebut. Jadi patung jelas diharamkan dalam agama, tidak mungkin boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya, gitu kan? Itu dalam hadis sahih. Nabi SAW sudah larang masalah itu. Kalau tidak dimasukin malaikat berarti akan dimasuki oleh syaitan. Dan sudah saya tuntun, teman juga yang bertanya ini bisa kembali kepada buku terbitan Gema Insani Press kalau nggak salah, yang pernah saya bawain dulu, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Coba baca lebih dari 30 macam rumah, di antaranya adalah rumah yang ada patungnya. Kalau Anda bilang ini kan cuma hiasan, baik, kenapa harus berhias dengan sesuatu yang Allah haramkan? Ya, dengan Anda perlu tahu dalam hadis Bukhari dijelaskan awal mula kesesatan manusia, pertama kali mereka nyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam meninggal. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam meninggal, kata Nabi SAW, datang kepada mereka syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal nih. Jadi generasi Nabi Nuh sudah meninggal, generasi sahabatnya juga sudah meninggal. Sekarang generasi tabiinnya, kalau kita didatangi oleh syaitan dan berkata, kalau kalian mau mengenang orang-orang soleh seperti Nuh dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan kalian juga bisa lebih rajin beribadah, buat patungnya, jangan disembah, nggak boleh sembah, itu syirik. Cuma letakkan saja di tempat ibadah-ibadah kalian, jadi setiap kali kalian lihat, kalian teringat mereka, kalian ibadah lagi. Taruh di pasar-pasar, supaya kalau orang di pasar tidak berani buat maksiat karena tahu ini ada patungnya orang soleh. Niatnya baik awalnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, setelah generasi itu mati, syaitan datang lagi ke generasi yang masih mudahnya didatangin. Dulu ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk jadikan perantara dengan Allah. Karena mereka orang saleh, diijabah doanya. Bilang ke dia, patung itu baru ke Allah. Dilakukanlah oleh orang-orang tersebut, akhirnya sampai patung ini disembah. Awalnya begitu. Enggak kok, saya datang ke diskotik cuma mau tahu. Saya masuk ke tempat perzinahan cuma mau lihat ini bahaya. Kalau tiba-tiba kita meninggal, mati, lagian ngapain coba-coba lihat gitu. Nggak ada gunanya coba-coba dalam maksiat. Ya, ibadah memang benar. Ya, jadi saya sarankan Allahu a'lam untuk dijauhi gitu. Ya. Saya pernah subhanallah lihat, atau sering saya lihat ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Setiap kali saya subhanallah justru ke daerah-daerah yang orang-orang kaya,
Setiap saya lewat di daerah-daerah yang luar biasa di Jakarta ini, saya diundang pengajian, hampir semua rumah mewah di depannya ada 2 patung pegang pentungan tuh. Untuk apa? Saya tanya, untuk apa kira-kira? Oh, untuk ngusir pencuri. Pencurinya bisa kencing di patung itu. Memang dia bisa gerakin pentungannya. Subhanallah gitu. Saya nggak tahu kenapa ya orang-orang ini bisa dikelabui oleh setan sampai sebegitu jauhnya gitu. Mungkin orang dikelabui setan dengan hal-hal tertentu, tapi kalau sampai pada hal-hal yang sangat kecil, patung disembah itu luar biasa gitu. Batu dia kan jimat ditaruh, ini bisa berikan kamu ini, berikan itu, dipercaya ditaruh. Gigi buaya lah, apalah macam-macam yang tidak masuk di akal. Gak ada guna-gunanya. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla langsung minta kepada Allah. Allah pencipta langit dan bumi, mampu mengerjakan apapun. Apakah orang Islam yang tidak mengerjakan sholat termasuk orang munafik? Enggak disebutkan masalah dia kalau tidak sholat berarti munafik. Tapi ciri orang munafik memang ada tadi yang belum tersebutkan. Jazakallah yang bertanya ini, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau sholat mereka bermalas-malasan, malas sekali. Dan dalam hadis sahih Bukhari dikatakan asyaddus sholati al munafikin al isya wal fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh, karena mereka waktunya tidur, malas bangun. Jadi ini cirinya memang mereka, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan sangat sedikit sekali. Itu pun kalau mereka lakukan sholat dan zikir karena riya, karena ingin dipuji oleh orang. Tapi di sini kalau apakah semua orang Islam tidak sholat munafik, ini tidak bisa kita patok seperti itu. Karena bisa saja mungkin dia belum faham hukum. Mungkin Allahu alam. Ada orang yang mungkin dari ayahnya, ibunya sendiri di kampung atau di kota dia tinggal nggak pernah sholat, biasa sholat kapan dia mau. Anaknya pun tumbuh besar dalam kondisi tersebut, dia nggak tahu kalau itu wajib. Nah, orang tuanya sendiri tidak sholat itu bukan mustahil. Jadi ada sebuah kaidah penting kata ulama dalam melalui kehidupan ini, jangan patok orang lain seperti diri kamu. Itu kaidahnya. Kan gitu. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang ulama keluarkan, diantaranya jangan patok orang lain. Ini dalam masalah akhlak ya, dalam tazkiyatun nufus, mensucikan diri. Jangan patok orang lain seperti dirimu. Begini, kalau seandainya kita sudah sholat malam, kita sudah ibadah, alhamdulillah sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bagus, tutup aurat, jalanin perintah agama. Jangan patok semua orang seperti kita. Belum tentu. Memang nggak bisa. Maksudnya adalah bisa ada orang lebih baik daripada kita dari itu. Mungkin kalau kita sholat malam hanya setengah jam sebelum subuh, ada orang dari jam 2 malam bangun, ada. Kalau kita cuma hafal beberapa surah Al-Quran, ada orang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau kita hafal 30 juz, ada orang yang mengulangi Al-Quran sampai berulang kali. Sampai disebutkan ciri khasnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang akan kita bahas hari Sabtu nanti. Beliau ciri khasnya yang luar biasa itu. Beliau menutup witir yang 1 rakaat itu. 1 rakaat, saya nggak tahu nih bagaimana sholat malamnya beliau ya, karena belum temukan riwayatnya. Tapi disebutkan dalam riwayat beliau kalau sholat witir itu baca 30 juz di rakaat terakhirnya. Jadi kita biasa baca qul huwallahu ahad, itu pun masya Allah cepatnya luar biasa gitu kan. Ini 30 juz di sholat witir yang 1 rakaat. Itu bagaimana Allahu a'lam, itu berkah Allah kasih gitu. Tapi tiap malam 30 juz khatam, tiap malam. Bagaimana itu? Kita mau bandingkan ibadah kita dengan mereka ini bagaimana gitu. Luar biasa jauhnya antara langit dan bumi. Jadi jangan patok diri kita seperti orang lain, seperti kita belum tentu. Ada juga memang orang yang tidak seperti kita, mungkin kita masih lebih baik dari dia, tapi belum tentu kita lebih baik dari dia, ya kan gitu. Mungkin memang dia subhanallah kurang di sholat malam, tapi dia lebih baik di sedekah. Mungkin dia sholat malamnya kapan dia bisa, tapi kalau sedekah masya Allah 100 ribu, 1 juta, 100 juta mungkin. Sementara anda masih 1000 terus gitu kan. Beda, nggak boleh dipatok orang lain itu sesuai dengan kita. Sama dengan orang bermaksiat, orang maksiat juga begitu kata ulama, sama kaidahnya. Ada orang dia patok, semua orang sama seperti dia, padahal tidak. Mungkin ada orang lebih buruk daripada dia, atau ada orang yang nggak seperti dia, mungkin sudah taubat. Teman-temannya dulu ada yang sudah taubat, lalu dia bilang kau juga dulu begini. Ya jangan lihat dulunya orang, sekarang sudah lain. Itu kan dalam Islam seperti itu. Jadi jangan jadikan patokan itu. Kalau saya tahu Allah alam tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan kalau orang tidak sholat berarti dia munafik. Karena memang bisa saja dia belum tahu hukum atau memang masih bermalas-malasan. Tapi ciri memang orang munafik kalau bangun sholat mereka malas dan penuh dengan riya. Bagaimana bila ada kerabat atau saudara kita memiliki ciri yang munafik, jauh dari ketaatan dan sering melakukan maksiat?
Apakah berdosa bila kita memutuskan silaturahim mereka? Karena apabila kita berkunjung dikhawatirkan anak istri kita terpengaruh dengan kebiasaan mereka. Jadi putus silaturahim nggak boleh. Tapi untuk tidak mengunjungi itu boleh. Nggak ada masalah kalau efeknya bahaya. Putus silaturahim ini maksudnya gini, dia punya rahim, punya hubungan darah dengan Anda. Ini juga sekalian saya luruskan, waktu itu juga saya luruskan di dosa besar masalah memutus hubungan silaturahim. Enggak boleh kita mengatakan kepada sama muslim silaturahim. Silaturahim itu sila berarti menyambung hubungan rahim yang punya hubungan darah. Kerabat saja itu. Kalau sama orang Islam umumnya kita katakan ukhuwah. Kadang-kadang ada orang subhanallah bahasanya silaturahim akbar. Ini dari mana silaturahim akbar ini? Kemudian yang bertemu dengan teman-temannya reuni gitu kan. Itu enggak masuk. Jadi silaturahim adalah menjalin hubungan dengan orang yang punya hubungan kerabat. Silaturahim banyak, bisa dengan mengunjungi, bisa dengan menelpon, bisa dengan mengunjungi kalau sakit, bisa memberikan hadiah, bisa membantu kalau dia susah, banyak pintunya. Kalau kita punya hubungan silaturahim dengan seseorang dan ada ciri kemunafikan padanya, kita boleh membatasi hubungan. Yang tidak mendatangi rumahnya, ya nggak masalah. Tapi jangan memutus silaturahim. Jadi kalau dia memberikan salam, ya sudah, dijawab salamnya. Nabi SAW kalau diberikan salam beliau menjawab, ya beliau menjawab, tapi beliau tahu ini orang munafik, gitu kan? Beliau mengetahui ini adalah orang munafik. Cuma di sini artinya kita tidak boleh, memang secara khusus menjadikan sahabat, teman dekat, sengaja menikah. Ada orang subhanallah menikah, memang dia sudah 5 tahun, 6 tahun menikah, lalu mengeluh, Ustaz saya setiap hari mungkin dibohongi sama pasangan saya. Baik sebelum menikah tahu nggak kalau dia pembohong? Tahu Ustaz. Kenapa menikah? Sudah tahu sifatnya munafikin di situ. Kenapa harus menikah? Jadi sekarang siap saja dibohongin gitu. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba. Begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini. Guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kamu larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih, kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu subhanallah seperti kalau antum
apa namanya, ahli listrik misalnya, kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ, istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilm, alim kan itu masih dari ilm ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya nggak hadir, nggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orang yang memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, mana harim antum? Harim itu istri ya. Oh ini dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu. Istri antum ini, masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu a'lam, ya, masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Emang begitu. Ya, semoga Allah kasih dia. Ustaz, saya mau nanya, jika kita menolong orang, kemudian orang tersebut bertanya kepada kita, apakah kamu yang menolong? Lalu kita jawab, tidak, dengan maksud menyembunyikan kebaikan. Apakah perbuatan tersebut bisa dikatakan bohong? Bohong, nggak boleh. Iya, dan kontrol diri untuk tidak riya, hanya itu. Antum pulang dari masjid, seorang tanya, dari mana Pak? Jelas keluar dari pintu masjid. Oh, dari masjid sholat. Masa kita mau bilang enggak, saya dari pasar, kan tidak mungkin. Ya udah bilang apa adanya gitu kan. Yang penting kita kontrol tidak riya. Karena riya itu, ikhwah dan akhwat sekalian, semua ibadah kita pasti dilintaskan oleh syaitan dengan riya. Tinggal kita kontrol atau tidak, kan gitu. Lebih baik mana, memilih bos yang muslim tapi kita tahu dia suka berbohong, atau mempunyai bos yang non muslim tapi orangnya baik dan bersifat jujur? Kebetulan apa ini, saya nggak ngerti, saya sering bekerja dengan mereka berdua, mungkin begitu ya, jazakallah khair. Ini yang saya bilang, kadang-kadang kita disuruh pertemukan antara muslim yang buruk dengan kafir yang jujur. Kenapa harus begitu? Kenapa nggak cari muslim yang jujur sama kafir yang jujur? Nah itu baru imbang, baru adil tuh namanya, gitu kan? Karena kita nanti akan nilai buruk Islamnya, bukan orangnya. Jadi kalau saya sarankan masalah kerja, kalau ada yang salah dari seorang muslim ya salah. Dia muslim tapi dia bohong, itu salah buat dia. Tapi jangan dinilai Islamnya, dianya yang salah secara individual. Saya pernah berbicara ringan dengan seorang Nasrani Katolik di pesawat. Lalu saya tanya, Pak, agama apa? Oh, agama Nasrani, agama Katolik. Oh, saya Muslim. Lalu saya tanya apa tentang Islam. Saya pernah ceritain masalah ini. Kemudian dia bilang, waktu saya bilang sama dia, bilang sama saya, oh Islam itu. Saya tanya, apa itu Islam? Dia bilang, Islam itu teroris, gini, macam-macam. Terus setelah selesai, saya bilang, Bapak sudah selesai? Dia bilang, iya. Saya Muslim, Pak. Bisa saya ceritakan agama saya? Oh, boleh. Yang pertama saya lemparkan, saya bilang, kalau seandainya ada seorang Katolik yang membunuh, yang mencuri, yang berbohong, Bapak mau nggak saya sebagai muslim mengatakan Katolik semua sama? Enggak dong Pak. Ya sudah, begitu juga Islam. Kalau satu orang membunuh, satu orang buat salah, ya dia yang salah, bukan semuanya, gitu kan? Bukan semuanya. Ini masalahnya. Kalau Anda
menemukan seorang muslim bohong, dia dosa dengan dosa itu, kesalahan itu. Anda punya hak bekerja tempat lain, silahkan. Kemudian Anda temukan ada pekerjaan lain, orang non muslim tapi baik, dia merupakan sistem Islam yang dijual produknya juga halal, silahkan Anda kerja dengan dia, tidak ada masalah itu. Itu kan itu bukan yang hal haram dalam agama Islam. Tetapi kalau Anda mau adil, Anda pertemukan antara seorang bos muslim yang jujur dengan yang non muslim yang jujur gitu kan. Kita banyak orang jujur, kayak orang sudah krisis gitu. Ini enggak, insya Allah banyak orang-orang muslim yang jujur. Tapi kalau Anda memang berada di posisi tadi, dua-duanya adalah bos Anda atau dua-duanya miliki perusahaan, Anda nggak punya opsi lain, memang harus pilih salah satunya, ya Anda pilih orang yang jujur tentunya, gitu kan. Selama memang sistem dan peraturannya itu ya adalah peraturan dan produknya halal dalam agama Islam. Kalau kita berteman dengan orang kafir tujuannya untuk berdakwah agar teman saya mengenal Islam dan diberikan hidayah, tidak apa-apa Kak Ustadz, karena sebelum saya mengenal sunnah teman-teman dekat saya banyak orang kafir. Nggak masalah teman sama orang kafir. Saya sudah bahas, yang kita bahas malam ini adalah orang munafik, nggak jelas Islam atau kafir nih gitu kan. Kalau berteman sama orang kafir, tadi kan saya bilang di awal pembukaan, Nabi SAW berteman dengan orang Yahudi. Bahkan saya sebutkan namanya Abdullah bin Salam, Khuwairik. Ada beberapa teman-teman Nabi SAW memang yang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Boleh seseorang muslim itu orang tuanya kalau kafir bersilaturahim, berbakti dengan orang tuanya, kerabatnya non muslim bisa dia bantu, nggak ada masalah. Membantu orang-orang non muslim itu dibolehkan. Yang kita sedang fokus malam ini, kalau ada orang jelas orang ini munafik, bukan muslim, bukan kafir, ini yang tidak boleh sama sekali kita bekerja dengannya, tidak boleh interaksi, jauhi semuanya. Dan cirinya sudah kita panjang lebar jelaskan tadi. Ustaz, Ana mau tanya, apa hukumnya bila kita dibebaskan hutang oleh teman karena teman kita punya nazar dan nazarnya terpenuhi sehingga dia membebaskan hutang? Apa Ana harus tetap bayar tapi memang perekonomian Ana sedang tidak baik? Apakah tetap di akhirat dia akan mengambil pahala-pahala kita? Ya tentu saja tidak. Kalau dia sudah maafkan, alhamdulillah. Yang itu. Kalau jelas dia maafkan ya. Gitu. Jangan Anda karang-karang, gitu kan? Jadi memang jelas dia mengatakan saya maafkan, ya tidak apa-apa, insya Allah sudah baik. Itu nggak ada masalah. Jadi sudah bebas, tidak ada lagi pengambilan pahala dan seterusnya. Bagaimana jika ada seseorang yang dulu pernah memalsukan raport SMA, kemudian sekarang sudah berjalan bertahun-tahun, apakah bertobat saja cukup? Apa yang harus dilakukan? Tentu bertobat kepada Allah SWT dan dia coba memperbaiki semaksimal mungkin. Jadi kalau ada sesuatu yang Anda dapatkan dari hasil itu harus dikeluarkan, gitu kan? Misal gara-gara ijazah palsu itu Anda mendapatkan sebuah jabatan, misal, gitu kan? Maka itu tidak boleh. Berarti jabatan itu tidak halal buat Anda, karena Anda merekayasa data, nggak bisa, gitu kan? Jadi tidak boleh. Jadi harus diperbaiki. Tapi yang paling penting adalah taubat nasuha dulu kepada Allah SWT, karena itu gush namanya. Ya, menipu ya, memanipulasi data, nggak boleh dalam Islam. Alhamdulillah dini hari nanti insya Allah Ana dan keluarga akan melaksanakan panggilan Allah untuk umrah. Yang ingin Ana tanyakan, apakah benar bisa melaksanakan umrah berulang kali dalam satu kali pemberangkatan seperti yang disampaikan oleh beberapa pembimbing umrah berbagai travel? Ini khilaf di antara ulama tentang boleh mengulangi atau tidak, gitu kan? Pendapat yang pertama mengatakan boleh saja. Pendapat yang mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh mengulangi umrah itu, karena belum pernah ditemukan ada dalil yang menjelaskan Nabi dan para sahabat pernah mengulangi umrah dalam satu perjalanan. Pendapat kedua mengatakan boleh saja, tidak ada masalah, yang penting dia penuhi syaratnya keluar dari kota Mekah, gitu kan? Itu syaratnya. Allahu a'lam, lihat yang mana ringan buat antum, gitu kan? Yang mana ringan insya Allah nggak ada masalah. Karena saya pernah tanyakan sendiri kepada masyayikh ya di Masjid Nabawi, karena seringnya ada pertanyaan masalah ini, saya tanyakan kembali ke majelis-majelis mereka mengatakan tentu lebih baik orang tidak umroh lagi, gitu kan, karena memang belum ada dalil untuk lebih berhati-hati. Tapi belum ada pendapat ulama yang berani mengatakan itu bid'ah atau salah, enggak. Mereka cuma mengatakan ini khilaf aula, maksudnya ya dia meninggalkan yang lebih baik, hanya itu saja. Artinya Anda boleh lakukan kalau memang Allah mudahkan, ada kesempatan, maka dalam masalah, yang penting syaratnya keluar dari kota Mekah ya. Apa bisa membatalkan umrah untuk ibu kandung anak yang sudah meninggal? Bagaimana caranya? Setahu saya boleh saja. Ya, setahu saya Allah alam ada pendapat yang mengatakan boleh. Badal itu artinya
kalau anda tidak bisa umroh, tidak bisa haji buat orang tua yang sudah meninggal atau tidak mampu, bisa kita mengeluarkan biaya yang diberikan kepada, kalau saya biasanya itu ke teman-teman mahasiswa di Madinah yang kemudian mereka menjalankan umroh atau haji buat kerabat yang sudah meninggal. Allahu alam. Tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan hanya di haji saja, gitu kan. Saya punya seorang kakak perempuan, dia bilang ingin minta cerai pada suaminya dikarenakan apa ini? Suaminya seorang pemakai obat terlarang. Semoga Allah kasih hidayah. Dan saat ini suami beliau sedang ditahan di lembaga permasyarakatan dikarenakan melakukan tindak penipuan. Kemungkinan suaminya akan keluar bulan 10 tahun ini. Salahkah Ustaz kalau istrinya minta cerai? Hal apa saja dalam Islam di mana istri boleh minta cerai? Tidak salah. Jadi kalau suami sudah sampai melakukan dosa besar, maka boleh istri mengajukan cerai. Itu salah satu penyebab. Jadi ada beberapa penyebab. Yang pertama karena adanya pelanggaran. Yang pertama itu adalah kekufuran, murtad dari agama, kufuran. Maka itu perbuatan syirik. Itu semuanya sudah boleh dia minta cerai. Yang kedua, semua dosa besar yang dilakukan dan dia tidak mau taubat, berzinah lah, gitu kan. Istidlalnya jelas hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, di mana seorang laki-laki pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesuai istri saya tidak menolak jamaah laki-laki lain. Lalu kata Nabi SAW, ceraikan. Dia bilang, tapi ya Rasulullah, saya mencintainya. Kata Nabi, tahan dan pendakwai kalau begitu. Tapi di sini opsi pertama adalah ceraikan. Artinya di sini kalau memang dia buat maksiat itu sebesar, ya sudah, gitu kan. Kalau dia tidak mau taubat, ya kalau kita aja taubat dia masih mau, ya itu tetap opsi pilihan. Tapi wanita boleh di sini mengajukan karena masalah ini, gitu kan. Yang ketiga, dia boleh mengajukan cerai kalau si laki-laki ya sudah hilang informasi itu. Yang paling kuat pendapat ulama kurang lebih 2 tahun. Kalau misal lagi berlayar ya, pergi bekerja, lama memang nggak ada berita, nggak tahu ini hidup mati, nggak jelas. Kalau sampai 2 tahun dia tidak ada informasi, maka perempuan sudah punya hak secara hukum Islam untuk mengajukan cerai. Yang selanjutnya, yang keempat adalah tidak mendapatkan haknya. Tidak mendapatkan hak, memang dia tidak dapat, ada hak-hak wanita, perlindungan, pendidikan, nafkah, ya kan, kebutuhan biologis, itu semua adalah hak, maka dia boleh ajukan. Yang terakhir adalah ulama menambahkan dengan kalau dia sudah tidak bisa lagi bertahan dikarenakan tidak ada lagi rasa suka yang bisa dipupuk, gitu. Seperti pernah ada terjadi seorang sahabiat yang menikah dengan seorang sahabat, kemudian makin hari dia makin benci dengan suaminya. Tidak ada indikasi sihir, tidak ada indikasi apa. Karena dengan masuk Islam, kemudian banyak sahabat-sahabat yang baik-baik, gitu kan. Kemudian juga banyak laki-laki yang melebihi kelebihan fisik yang banyak, maka dia pun merasa terganggu. Maka dia sempat mengatakan, ya Rasulullah, saya selalu merasa kalau melihat suami saya malah benci. Saya merasa kadang-kadang tidak bisa melayani dia. Bagaimana nih ya Rasulullah? Apakah boleh saya ajukan cerai? Kata Nabi SAW, kau bisa nggak kembalikan maharnya, apa yang dia sudah kasih sama kamu? Dia bilang, saya kasih ya Rasulullah, saya kembalikan. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu, gitu kan? Baiklah kalau begitu. Tentu di sini bukan kita buka pintu perceraian, tapi kalau seorang wanita, kata para ulama, bertahan, maka itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik.